Uji kemahiran bahasa Indonesia. UKBI dirintis melalui berbagai peristiwa kebahasaan yang diprakarsai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional. Gagasan awal terungkap dalam Kongres Bahasa Indonesia 4 pada tahun 1983. Selanjutnya dalam Kongres Bahasa Indonesia 5 pada tahun 1988. Muncul pula gagasan tentang perlunya sarana tes bahasa Indonesia yang standar UKBI, termasuk jenis kemahiran. Untuk tujuan umum, sebagai sebuah tes kemahiran, UKBI mengacu pada situasi penggunaan bahasa pada masa yang akan datang yang akan dihadapi peserta uji. Jadi, materi soal UKBI diejawantahkan dari materi-materi pengguna bahasa Indonesia, lisan dan tulisan dalam ranah komunikasi tersebut. Dalam pengguna, UKBI mengukur keterampilan reseptif peserta uji dalam kegiatan membaca dan mengukur keterampilan produktif peserta uji dalam kegiatan menulis. Selain menekankan pengukurannya terhadap 4 keterampilan berbahasa tersebut, UKBI juga mengukur pengetahuan serta uji dalam menerapkan kaidah bahasa Indonesia. Uji kemahiran berbahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, selain sebagai alat komunikasi, peran penting dalam uji kemahiran berbahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional, di mana bangsa Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa, berbagai suku bangsa dan antar budaya daerah yang memiliki bahasanya masing-masing. Dan di negara Indonesia sendiri memiliki 1.100 ragam bahasa. Jadi peran penting dalam uji kemahiran bahasa Indonesia itu sangatlah penting, terutama untuk negara Indonesia itu sendiri. Perkembangan UKBI di Indonesia. Saat ini Indonesia hanya memiliki sebuah tes bahasa terstandarisasi yang mampu mengukur kemahiran berbahasa Indonesia dengan baik, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. UKBI ini belum teruji dapat mengukur kemampuan berbahasa Indonesia bagi penutur asing, karena soal-soal dalam UKBI lebih ditujukan pada penutur bahasa Indonesia. Dalam perkembangan selama 13 tahun, UKBI hanya memiliki 2 jenis soal, uji baca dan uji simak, hingga menjadi 5 jenis soal, yaitu membaca, mendengarkan, menulis, merespon kaidah, dan berbicara. Permasalahan yang timbul dalam perkembangan TOEFL dan UKBI. Pernahkah Anda mendengar tentang TOEFL-nya bahasa Indonesia? Karena masih sangat banyak orang Indonesia yang belum pernah mengikuti atau bahkan belum mengetahui tentang UKBI atau TOEFL. Keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan UKBI yang memang masih rendah itu tentu berkaitan dengan banyak hal. Di samping itu mungkin merasa tidak perlu, mengingat bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi yang dituturkan sehari-hari. Masyarakat juga mungkin merasa tidak diwajibkan. Yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah bahasa Indonesia memiliki keragam kedaerahan yang disebabkan oleh latar belakang bahasa Indonesia. Pertama, pengguna bahasa Indonesia. Pemilihan salah satu ragam kedaerahan dalam penggunaan UKBI agaknya kurang tepat. Sedangkan menurut analisis hasil UKBI di atas, penutur asli bahasa Indonesia belum dapat menjadi model yang ideal dalam penggunaan bahasa Indonesia. Solusi untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan UKBI dan TOEFL di Indonesia atau mancanegara itu sangat jelas, bisa digunakan sebagai kegiatan khusus. Misal mahasiswa baru, tenaga kerja profesi tertentu, dan mungkin juga PNS ya. Oke, kenapa mahasiswa baru? Kenapa mahasiswa baru? Mahasiswa baru ini bisa nanti menggunakan UKBI ini dengan baik dan benar, dengan cara mereka mengerjakan makalah, mengusus tesis, dan lain sebagainya. Karena perlunya
UKBI yang bahasa Indonesia itu baik dan benar. Karena silakan salah pengucapan itu bisa menimbulkan suatu salah arti. Dan untuk profesi khusus seperti wartawan, editor, dan lain-lainnya, itu bisa suatu pengajaran untuk umum. Penerapannya itu tidak langsung tapi menggunakan media. Oke. Untuk yang mancanegara itu sendiri, itu bisa tidak hanya untuk menulis dan berbicara, pun mereka perlu menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Itu buat mancanegara. Oke, kesimpulannya adalah seiring kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di era global saat ini, peran Indonesia dalam pergaulan antarbangsa juga telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Perkembangan bahasa Indonesia tersebut memunculkan masalah yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Masalah yang sangat mudah diidentifikasikan adalah yang berkaitan dengan bahasa ajar yang digunakan oleh setiap institusi pengajaran BIPA dan bahan evaluasi yang dapat digunakan untuk memberi keputusan tentang kemampuan penutur asing dalam berbahasa Indonesia. Oke, mungkin materi yang dibawakan cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.